Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya Mas Topan, YouTuber sederhana dan apa adanya. Di video kali ini aku ingin membahas tentang kasus pembunuhan Isabella Guzman, gadis cantik blasteran Meksiko dengan Korea ini. Siapa sangka tega membunuh ibunya sendiri dengan menikamkan pisau sebanyak 150 kali ke badan dan kepala ibunya sendiri hingga tewas. Tapi uniknya, di dalam pengadilan, Isabella Guzman ini malah dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Penasaran kasusnya seperti apa? Langsung saja kita ke ceritanya. Peristiwa keji ini terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Isabella Guzman lahir pada bulan Juni 1995. Ayahnya Robert Guzman seorang imigran asal Meksiko, sedangkan ibunya Yunmi seorang imigran asal Korea. Jadi Isabella ini blasteran Meksiko dengan Korea, makanya wajahnya kelihatan imut-imut sekali. Orang tua Isabella ini sudah lama bercerai sejak tahun 1999, sewaktu Isabella ini masih berumur 4 tahun, dan mereka juga sudah menikah kembali dengan pasangan barunya masing-masing setelah perceraian itu. Isabella tinggal dengan Yunmi, ibu kandungnya, dan Ryan Hoi, ayah tirinya selama 2 tahun. Tapi sejak kecil Isabella ini memang anaknya susah diatur. Dia ini selalu membantah dan melawan ibunya. Keduanya bertengkar hampir setiap hari. Dan karena kewalahan menghadapi anak perempuannya ini, akhirnya ibunya minta Isabella ini pindah ke rumah ayah kandungnya, Robert Guzman, dan ibu tirinya. Setelah tinggal di rumah ayah kandungnya beberapa tahun, Isabella kembali tinggal bersama Yunmi, ibu kandungnya. Akan tetapi masalah keduanya nggak juga reda. Tiap hari mereka masih bertengkar terus. Sehari-hari Yunmi ini atau ibu Isabella ini sibuk bekerja. Tiap hari berangkat pagi dan pulangnya sekitar pukul 9 atau 10 malam. Dia punya studio foto di kota Aurora. Dan studio foto itu juga dinamakan sesuai dengan nama anaknya, yaitu Bella Portrait Studio. Kalau mood Isabella ini lagi baik, dia juga sering membantu ibunya di studio foto itu. Menurut kesaksian bibi Isabella, yaitu Melanie Guzman, Isabella ini terlalu dimanjakan oleh ibu kandungnya. Isabella ini drop out dari SMA Overland High School. Setelah itu, dia gak bekerja, seharian hanya cuma di rumah saja. Singkat cerita, masalah anak dan ibu ini terus menumpuk. Mungkin masalah ini berusaha diredam oleh ibunya, tapi tidak bisa diselesaikan, hingga akhirnya meledak jadi pembantaian berdarah. Jadi di akhir bulan Agustus 2013, kelakuan Isabella ini makin menjadi-jadi. Umurnya saat itu sudah 18 tahun. Dia makin sering bersikap kasar dan mengancam ibunya Yunmi. Bahkan pada tanggal 27 Agustus 2013, Isabella ini berani meludahi wajah ibunya dan membentak-bentaknya. Melihat kelakuan anaknya ini, Yunmi ini makin ketakutan untuk tinggal bersama Isabella. Dia merasa suatu saat nanti Isabella bisa mencelakainya. Dia sampai minta suaminya Ryan ini untuk menemaninya setiap dia tidur. Keesokan harinya, tanggal 28 Agustus 2013, Yunmi bangun pagi dan mengecek ponselnya. Dia langsung kaget dan ketakutan menemukan email dari Isabella yang berisi ancaman. "You will pay, kamu akan membayarnya," tulis Isabella dalam email tersebut. Lalu Yunmi langsung menunjukkan email itu ke suaminya, Ryan. Karena khawatir dengan ancaman anaknya ini, Yunmi menghubungi polisi. Dia juga menghubungi Robert Guzman, ayah kandung Isabella ini, untuk datang ke rumah untuk menasihati Isabella. Robert pun datang dan mencoba menasihati anaknya agar menghormati orang tuanya. Dan menurut Robert, sepertinya saat itu Isabella bisa menerima nasihatnya itu dengan baik. Sementara itu, polisi juga datang dan berbicara dengan Isabella. Polisi menegaskan kepada Isabella, dia ini bukan anak-anak lagi, usianya sudah 18 tahun, sudah dianggap dewasa. Karena hukum di Amerika, ketika seseorang sudah dianggap dewasa, maka tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Polisi pun mengingatkan Isabella setiap saat ibunya berhak mengusirnya dari rumah kalau dia berkelakuan buruk. Mendengar peringatan dari polisi itu, Isabella diam dan masuk ke kamarnya dan mengurung diri di sana sepanjang hari.
keadaan rumah kembali tenang dan Yunmi berangkat kerja. Ketenangan hanya sementara, sebab nggak lama lagi tragedi akan menimpa Yunmi di rumahnya sendiri. Pukul setengah 10 malam, Yunmi pulang kerja dengan menenteng McDonald, pesanan suaminya untuk makan malam. Isabella di mana? Tanya Yunmi pada suaminya. Aku nggak tahu, jawab Rian tadi. Aku sempat lihat dia di dapur sekitar jam setengah 9 tadi, tambah Rian. Kemudian Rian makan McDonald di lantai bawah, sedangkan Yunmi naik lagi ke atas untuk mandi. Gak lama kemudian, Rian mendengar suara ribut dari kamar mandi. Istrinya memanggil-manggil namanya. Rian bergegas menuju lantai atas. Dia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka dan mendengar suara air mengalir. Saat dia ingin masuk, pintu ditahan dari dalam dengan punggung Isabella. Pintu tertutup lalu dikunci. Rian yakin sesuatu yang buruk telah terjadi karena dari celah bawah pintu dia bisa melihat genangan darah. Saat itu juga Rian langsung bergegas ke lantai bawah mengambil ponsel dan segera menelpon 911. Sambil masih berbicara di telepon dengan petugas, Rian kembali ke lantai atas. Dia mendengar istrinya berteriak, "Tuhan!" dan melihat pintu kamar mandi sudah terbuka. Isabella berdiri di depan pintu dengan wajah datar, tatapannya kosong, dan di tangan kanannya memegang pisau berlumuran darah. Isabella tidak berbicara sepatah kata pun. Dia berjalan lurus menuruni tangga menuju lantai bawah, tanpa sekalipun menatap Rian. Ayah tirinya Rian bergegas menghampiri Yunmi. Istrinya yang telanjang dan terkapar di lantai kamar mandi bersimbah darah. Saat itu Rian sudah bisa menebak Yunmi ini sudah meninggal. Lewat telepon, petugas mengarahkan Rian untuk memberi pernapasan buatan. Tapi meski Rian sudah melakukannya, namun Yunmi diam saja, tidak bereaksi sedikit pun. Akhirnya petugas 911 dan polisi tiba di tempat kejadian sekitar pukul 10:16 malam. Mereka menemukan Rian He berada di dekat istrinya yang telanjang dan terkapar di lantai kamar mandi. Tangan dan pakaian Rian berlumuran darah. Pada pukul 10:28 malam, petugas paramedis menyatakan Yunmi sudah meninggal. Luka tikam yang memenuhi wajah dan leher Yunmi, Isabella telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Rian He berkata kepada polisi bahwa Isabella, anak tirinya itu, sudah kabur dengan membawa pisau berlumuran darah. Polisi segera mencari Isabella. Pencarian besar-besaran dilakukan di kawasan perumahan di sekitar rumahnya. Polisi khawatir ada pembunuh berkeliaran dan bisa membahayakan orang lain, tapi pencarian gagal. Polisi mencoba melacak lokasi ponsel Isabella, tapi sialnya ponselnya juga dimatikan. Sebenarnya di mana Isabella berada setelah membantai ibunya itu? Ternyata Isabella ini berjalan kaki ke sebuah supermarket Egmart yang gak jauh dari rumahnya. Dengan pakaian berlumuran darah, dia masuk ke toilet ke supermarket itu untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti baju yang penuh darah. Karyawan toko yang melihat kondisinya itu bertanya, "Kamu kenapa?" "Aku barusan diperkosa, tapi tolong jangan telepon polisi, nanti mereka memaksaku pulang. Aku takut dimarahi ayahku." Begitu jawab Isabella. Pada tanggal 29 Agustus 2013, polisi masih meneruskan pencarian Isabella Guzman, dan akhirnya polisi pun menemukannya yang sedang berkeliaran di sebuah gedung parkir. Akhirnya mereka segera meringkus Isabella dan membawanya ke kantor polisi. Saat di pengadilan, Isabella didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama yang bisa dikenakan dengan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Tapi kemudian Isabella lewat pengacara menyatakan diri tidak bersalah karena menderita gangguan jiwa. Pengadilan pun kemudian memutuskan agar Isabella Guzman diperiksa oleh tim dokter ahli jiwa. Pada sidang di pra-peradilan ini, reaksi Isabella tertangkap kamera, tersenyum-senyum, nyengir seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Sebagian orang mungkin berpendapat dia ini seperti psikopat, seorang pembunuh berdarah dingin yang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali setelah dia telah membunuh ibunya sendiri. Sebenarnya reaksi itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan perasaan Isabella, karena memang perasaan dan pikirannya sudah tidak waras lagi, sudah tidak bisa membedakan hal yang benar dan yang salah, juga tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi, seperti yang kemudian disampaikan pada sidang pra-peradilan tanggal 26 Juni 2014 oleh Dr. Richard Pals yang telah memeriksa dan merawat Isabella.
Dr. Richard mengatakan Isabella Guzman ini didiagnosa menderita paranoid skizofrenia yang ditandai oleh seringnya Isabella berhalusinasi, tatapannya kosong, sering berbicara dan tertawa sendiri. Menurut dokter, gangguan jiwa ini sudah dialami Isabella bertahun-tahun dan delusi atau khayalan dan pikiran irasional yang dialaminya sudah sangat parah. Ternyata selama bertahun-tahun Isabella ini meyakini bahwa Yunmi bukanlah ibunya, melainkan seseorang wanita bernama Cecilia yang diyakini harus dibunuh demi menyelamatkan dunia dari kuasa jahat. Kalau sudah begini, hakim sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hakim kemudian memutuskan Isabella Guzman tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Kalau seorang pelaku kejahatan terbukti mengalami gangguan jiwa, memang tidak akan dipenjara. Sebaliknya, dia akan dirawat di rumah sakit jiwa untuk kesembuhannya. Jadi seperti itulah kisah Isabella Guzman yang telah membunuh ibunya sendiri akibat mengalami gangguan paranoid skizofrenia, sehingga di pengadilan dia diputuskan tidak bersalah. Oke, jadi segitu saja cerita di video kali ini.